Jujur sampai sekarang aku penasaran. Itu yang mayat itu apa? Yang mananya? Itu yang dilihat. Foto, lihat mukanya. Mukanya itu apa? Siapa sih? Itu kenapa nggak dibocorin? Nggak boleh dibocorin itu. Itu sesuatu yang familiar sama kita lah. Disduk Capil. Lah. Iya, dinas kependudukan. Tapi waktu itu papa bagian mengawasi orang asing. Jadi perizinannya gimana di perusahaan-perusahaan. Bukan. Kalau ngawasin orang asing satpam. Maksudnya kan ada orang asing kan. Bukan orang asing. Orang yang tidak dikenal. Kalau bercanda tuh ngelihat bokap ya kan. Bokap tuh kalau ngumpul sama tukang sayur pasti misalnya ada ibu-ibu yang keramasan. Cah, habis tempur nih. Tapi di sisi lain ada anak dan keluarga yang harus di ini. Tapi Bang, dari awal masuk TV, budget berapa sampai sekarang budget berapa? Tapi nggak bijak rasanya kalau gue ego pengen ke politik sementara di sekeliling gue belum aman dulu. Iya, belum terpenuhi. Terlalu egois ya. Iya, gue amanin dulu semuanya. Kayaknya waktunya sekarang di usia yang sekarang juga kayaknya sudah cukup. Sudah matang. Sudah Udah bisa dipercaya gitu iya, ya. gitu. Karena kan ada yang masih muda-muda banget udah terlalu nyalon-nyalon. Iya. Jangan mau. Iya, jangan mau. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, the one and only Denny Cagur. Apa Andra? Sebutannya sekarang Andra? Penguasa galaksi komedi. Keren. Gila sih itu. Iya. Luar biasa. Ini junior yang bertahan terlama loh. Betul. Tapi dia ada sekali curang. Yang mana? Buang muka gini. Ada. Itu berkali-kali kalau itu. Oh, kalau itu mah banyak. Minum. Berkali-kali kalau itu. Dia hanya senyum karena mainannya sendiri, cobalah. Apa ya waktu itu? Ini sempak gitu. Yang narik sedikit. Jujur sampai sekarang aku penasaran. Itu yang mayat itu apa? Yang mananya? Itu yang dilihat. Foto, lihat mukanya. Mukanya itu apa? Siapa sih? Kenapa nggak dibocorin? Nggak boleh dibocorin itu. Itu sesuatu yang familiar sama kita lah. Oke. Sesuatu yang familiar sama kita. Iya. Familiar. Masih terlalu general. Mungkin teman-teman dekat kali. Teman-teman dekat. Karena kan apalagi teman-teman itu kan satu komunitas juga, satu circle. Yang muka-muka lucu gitu Muka-muka lucu. Muka Pak Jarwo kali ya? Mungkin. Aku jadi ngebayangin muka Pak Jarwo sama itu tuh. Jadi biarlah tetap jadi misteri. Jadi ntar lo season 1 misterinya itu wajah Bapak siapa sih? Iya. Janganlah kalau Pak Jarwo masih gini. Kok cocok? Iya. Di sini tetap jadi misteri. Nanti setelah ini selesai tayang aku kasih lihat ya. Ya. Betul. Aku yang salut ini waktu Marcel mainan semprot mic. Jadi campers langsung. Makanya Marcel opening dulu dong. Opening kan jadi kena sendiri. Gitu aku ngelihat langsung tweet. Emang senior ini. Betul. Mantap. Karena dia kasih kan kerjain orang. Dia harus kemakan mainannya sendiri. Pemain. Ngeri-ngeri. Pemain. Aku nih jujur baru tahu aku Haji Denny Wahyudi. Haji atau bukan tuh Pak? Iya. Oh iya. Jadi Tahun berapa Pak? 2000 berapa ya lah? Gue jadi 2017 sampai 2018 ya. Oh udah haji. Masa Pak? Iya 2017 atau 2018. Kenapa kok masa? Iya Kan kayak susah antrian haji itu loh. bukan satu antrian kayak tidak kan kayak orang-orang tuh pada ngasih tahu wah aku naik haji nih. Oh, maksudmu kau bilang sifatnya Pak Denny? Enggak menunjukkan haji. Bukan, terlalu humble untuk seorang haji gitu loh. Emang harusnya begitu ya. Pak Sampai Denny. tahu gitu tadi gue kesini pakai sarung. Nggak usah. Itu mah bapak-bapak depan. Oh iya Pak, udah 2017. Iya, jadi pengen kesana tuh udah bagian dari doa gue dari dulu. Pengennya kesana sama mama, sama papa, sama istri. Karena itu udah jadi doa gue tuh dari kecil. Ada 3 hal yang pengen gue kasih ke keluarga.
pengen ngasih rumah, pengen ngasih kendaraan, sama pengen berangkat naik haji. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu 2 udah selesai nih kesampaian. Kalau umroh sih alhamdulillah sudah beberapa kali. Nah tinggal pas mau naik hajinya, waktu gue mau berangkat ngurus visa segala macam. Jadi waktu itu mama gue tuh ngasih lukisan Ka'bah. Lukisan Ka'bah. Kenapa Bang ngasih ini? Mama pengen Denny naik haji. Padahal waktu itu udah coba beberapa kali daftar, dapatnya antriannya selalu lama. Nah, nggak tahu ya, mungkin ini bagian dari doa mama. Pas ngasih itu, tahun besoknya gue langsung dapat antrian, langsung berangkat. Oh, dan itu semua? Sama mama, udah mama tuh visanya udah keluar, bahkan udah dapat koper tulisannya Haja Eni Sumarti, udah ada namanya, udah tinggal berangkat lah. 3 hari sebelum berangkat ternyata kesehatannya drop dan dokter bilang tidak memungkinkan untuk berangkat. Nah itu sih momen yang berat buat gue, salah satunya adalah di saat gue harus pamit ke mama pengen berangkat haji, sedangkan yang dari dulu gue doakan cita-cita tuh berangkatnya bareng beliau. Akhirnya gue berangkat cuma berdua sama istri waktu itu. Gitu 2018 kalau nggak salah atau 2017 sih. Belum rezeki lah berarti. Iya. Makanya waktu itu akhirnya di badal haji mama. Oh, mama di badal haji ya? Di badal. Apa itu istilah apa? Badal itu untuk orang-orang Diwakilkan. Dihajikan. dihaji. Ya, yang ikut haji seseorang mengikuti semua syarat dan rukunnya. Tapi dia ibadahnya mewakili. atas nama mama. Iya, niatnya seperti itu. Apa? Enggak. Kang Denny, kelahiran. Kenapa dia tahu maksudnya? Iya, dia kan baca bukunya banyak. Iya. Pengetahuannya luas. Pengetahuannya luas. Bergaul dia. Lahir di Bandung betul Kang Denny? Lahir di Bandung. Bandung kota, Kang Denny. Bandung, Rumah Sakit Immanuel, di situ ada tempat kakek di situ. Kopo. Nah, Tegalega situlah. Itu masa kecil gue di sana sampai SD. Sampai SD kelas 2. Jadi SD tuh gue 3 sekolah di Bandung, pindah Jakarta, baru pindah lagi ke Pekayon. Pekayon Bekasi. 2 tahun, Pekayon Pasar Rebo. Nah bener nih Pekayon Bekasi. Gue pernah naik taksi, duit cuma segitu-segitunya. Bang, Pekayon. Nyampe ke Pekayon Bekasi. Pekayon mana? Ini udah nyampe. Bang, Pekayon Pasar Rebo. Oh, Pekayon kirain soalnya orang tahu kalau Pekayon di sini. Bekasi. Iya, akhirnya turun dengan sisa ongkos, akhirnya kita ngecer jadi naik angkutan umum. Harusnya Pekayon Pasar Rebo. Pekayon Pasar Rebo ada juga. Oh gitu. Kenapa tukang pindah dari Bandung? Pindah dari Bandung karena papa kerja. Jadi papa memang kerjanya di Bandung, papa kerjanya di Jakarta. Mama orang Bandung. Oke. Jadi waktu itu pas lahirnya mama masih tinggal sama orang tuanya. Terus setelah itu papa bolak-balik mulu ongkos pertimbangannya. Akhirnya udah tinggal di Jakarta aja. Kita keluarga pindah ke Jakarta. Apa Bang? Papa kerja apa? Papa itu Dinas Kependudukan DKI. Jadi PNS. Oh, PNS yang di kantor-kantor itu ya. Iya. Disduk Capil. Capil lah. Iya, istilah Dinas sekarang. Kependudukan. Tapi waktu itu papa bagian mengawasi orang asing. Jadi perizinannya gimana di Satpam itu perusahaan-perusahaan. satpam. Bukan. Kalau ngawasin orang asing satpam. Ini kan ada orang asing kan. Bukan orang asing. Orang yang tidak dikenal. Orang warga negara asing. WNA. Ngapain newain orang nggak dikenal kayak? Ya kan satpam berarti. Belum pernah ada di sini nih. Iya, satpam itu. Emang gue yang salah ngomongnya. Iya. Kalau itu satpam. Iya, ini kan netizen julid ya. Netizen julid. Oh gitu, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan asing diperiksa sama papa orang asingnya, Karyawan-karyawannya. Oh, tenaga kerja asing ada berapa? Lihat dokumen-dokumennya. Nah, itu. Sorry Bang, kalau dari kecil udah manggil papa, berarti ini orang kaya Bang? Sempet ngerasain jadi orang kaya. Karena waktu itu papa waktu masih di Kayu Manis, penghasilan semua, bahkan gue termasuk orang yang enak lah dibandingin teman-teman yang lain. Waktu itu kemana-mana diantar pakai motor. Terus papa juga sudah punya rumah. Waktu itu rumahnya juga lumayan besar. Nah mulai merangkak dari nol waktu pindah dari Kayu Manis ke Pasar Rebo, yang Pekayon Pasar Rebo itu. Apa yang terjadi? Kenapa pindah? Maksudnya? Karena papa itu jawara. Bokap gue tuh jawara Kayu Manis. Jawara tuh yang silat. Yang megang lah. Ya, jadi bahkan kalau orang habis berantem, habis nusuk orang nih,
ngumpetnya di rumah gue. Supaya Ya nggak karena dicari. karena orang nggak ada yang berani masuk situ. Ya terus kenapa pindah? Kan itu zona nyamannya. Nah, tapi kan nyokap gue stres. Di saat bapak-bapak lain undangannya pengajian, bapak gue undangannya berantem. Orang bawa parang di gue tuh masa kecil gue ngelihat nyokap gue ngintip ke teras, ada orang bawa golok nyariin bokap. Ada orang, kita mau berantem sama anak sana, Bang Jali mana Bang Jali? Oh, bilangnya Bang Jali, Iya. penguasa setempat. Penguasa setempat. Bahkan kalau ada maling ketangkep, kalau papa itu mendapat kehormatan untuk mukul duluan. Yang dituakan, silakan. Ini Harus bokap gua dulu. maling ketangkap, ada orang mau gini, stop. Bang Jali dulu. Bang Jali belum mukul. Oh. Kalau bokap gua dateng malingnya udah bonyok, yang ada di situ dipukulin. Betul, mending jangan ada yang mukul dulu, biarkan Bang Jali dulu. Nah. Tapi Bang ini jadi timbul pertanyaan, kan kerja nih, PNS. Iya. Kapan itu punya kesempatan untuk latihan bela dirinya dulu? Modalnya dari Karena mana? bokap gue memang asli situ. Bokap gue orang asli situ. Jadi emang kecil di situ. Jadi akamsi. Ya. Yang dituakan. Yang pendatang, yang nyokap baru pendatang. Jadi bahkan gue sempet mikir gini. Waktu nyiptain bokap gue, Allah nih rupa ngasih rasa takut. Bang, bener-bener gak ada takut. Gak ada takut. Gue kan masa kecil gue sama bokap. Gue naik Metro Mini, naik jalan kemana-mana. Dia ngebut nih, supirnya ugal-ugalan. Wang. Kalau penumpang lain kan paling Diem aja lah. Diem atau ya udah terima. Bokap gue maju ke depan, dijambak supirnya, dijedotin kayak jendela. Lu bawa orang ya anjing. Kalau kecelakaan gimana lu? Kena kayak nyamperin. Dengerin ceritanya aja aku takut. Kena kayak nyamperin. Kenapa? Balik lagi. Dan setiap gue bersama bokap nggak pernah ada yang berani. Nggak tahu gue juga. Itu berarti SD tuh ya? Pada SD, gue kecil tuh sering sama bokap. Nyokap belanja dari pasar nih. Ke rumah gue ngelewatin kali. Kalau anak muda zaman dulu tuh nongkrong di kali gini nih. Ini belakangnya kali, ini besi nih. Ya, yang besi ada 3 baris. Ya. Nggak biasanya baris kedua buat nginjak nih. Ya. Pantatnya ke belakang nih. Warna kuning biru. Dan ngelewatin itu, nyokap gue lewat situ. Anak-anak situ ngegodain nyokap. Ya. Sampai rumah, nyokap cerita. Itu anak mana ya, Pak? Kenapa? Pada kurang ajar banget mulutnya. Nyokap gue cuma ngomong gitu. Langsung, Dan ikut papa. Udah. Diajarin di situ juga, diceburin ke kali, ada yang kabur. Lu balik ke sini, apa lu rumah lu gue bakar? Balik lagi, nyebur, suruh nyebur. Yang 6 orang di situ, yang ketangkap sama dia dipukulin suruh nyebur, yang kabur akhirnya nyebur sendiri. Terlalu adegan komedi ya. Rumah lo gua bakar nyebur. Iya bang, nyebur. Tapi kan, daripada jalan saya sini aja lah. Kan yang pentingnya nyeburnya kan. Iya, kalau dipukulin amsyong ya. Tapi itu dampak ke nyokap itu maksudnya kan awal-awal kan harusnya makin awal kan syok. Tapi udah makin lama bukan harus terbiasa. Lama-lama sih ya tenang suaminya jawara, tapi kan tingkat stresnya tuh ngelihat Khawatir ya. Khawatir, takutnya kan tetap kenapa-napa. Takutnya kenapa-napa, namanya orang berantem zaman itu yang kuat yang kuat yang menang. Yang bertahan. Zaman itu. Abang songong nggak? Waktu kecil emang songong nggak? Bapaknya juara. Lu udah ngeludahin orang cik gitu. Gue pernah sekolah kaos olahraga gue belum dapat. Iya. Sampai sekolah ditanya mau juara belum dapat. Gue dimarahin sampai dicubit sama guru olahraga. Gue nyadar bokap gue jawar, gue ngadu ke bokap. Pak Denny tadi dicubit gini-gini. Berangkat sama bapak. Digebukin guru olahraganya di sekolah. Digebukin, diancam sama kepala sekolah. Kalau ini guru nggak dipindahin, tiap hari gue gebukin. Gitu. Capek juga ya. Mereka nggak tahu ada opsi muridnya aja yang dipindahin. Akhirnya pindah lah ke Pasar Rebo. Nah, pindah lah. bokap tapi maksudnya malah mau gitu. Kan udah, ngapain pindah, orang udah menguasai sini. Demi keluarga. Demi Mau keluarga. pindah, Karena mama ngasih pilihan yang berat. Dia pengen hidup tenang. Karena nggak mau setiap hari suaminya ribut, disamperin orang, dicariin orang bawa golok, gitu. Akhirnya kita benar-benar mulai dari nol. Waktu gua kelas 5. Kita pindah ke Pasar Rebo. Kita benar-benar ngontrak. Dikontrakkan 7 petak. Yang kamar mandinya 1, WC-nya 1, yang kalau mau pakai gantian. Sementara populasi di rumah berapa banyak? 5, anak 5, papa mama kita jadi ber-7. 7. Jadi kalau ruang depan itu siang jadi ruang tamu, malam jadi kamar. Iya. Terus ada kakak gue yang palanya di kamar, kakinya di ruang tamu.
Ketutup hordeng. Iya. Tapi masih PNS dong, Mak. Masih PNS. Emang rumah di Rumah yang Pekayon? di Pekayon? Ya udah akhirnya ditinggal gitu aja. Ya rumah yang di Kayu Manis. Yang di Kayu Manis. Di dijual Kayu Manis maksudnya. nggak dijual gitu. Udah ditinggal di tempatnya saudara. Oh. PNS-nya emang masih. Iya. PNS makan masih jadi kerja berangkat dari Pekayon. Oh, gitu. Pekayon Pasar Rebo. Jawara. Yang WC-nya tuh jadi kalau kita lagi buang air besar di dalam kita harus sambil ngetok-ngetok pintu sengnya. Supaya orang tahu Ya. ada orang di dalam. Betul. Kalau nggak diangkat. Betul. Diangkat. Denny. Nah. Iya. Pernah mengalami aku soalnya di kampung. Iya, Pak. Pernah miskin ya? Wah, bukan pernah. Ini miskin semua. Iya. Berarti relate lah. Iya. Relate lah, Pak. Tapi Bang, maksudnya kan PNS tuh Ya. untuk menghidupi 7 orang tuh ya cukup nggak cukup lah ya. Selalu kurang karena apa? Gaji papa selalu kepake untuk bayar potongan pinjaman. Jadi bokap gue tuh obrolan nyokap dari kecil yang gue denger adalah kalau udah kelar pinjaman yang ini lunas, Minjem besok lagi, minjem lagi. iya. Jadi bokap tuh gajinya udah tinggal sedikit. Iya, Udah tinggal sedikit. Nggak korupsi dulu itu maksudnya. Waktu itu paling penghasilannya dari yang kalau perusahaan misalnya dia ada istilah operasi. Papa ntar operasi doain ya. Jadi kalau anak-anaknya pagi tuh setiap dia mau operasi dia sugesti harus nyium anak-anaknya. Karena kalau dia nyium anak-anaknya pulang pasti dapat duit. Oh, kirain mau bedah orang gitu. Bukan. Enggak. Bukan dokter. Ya kan Operasi itu operasi datang ke juga. perusahaan. Iya. Tapi ada kesulitan nggak kan? Maksudnya orang tuh kalau dari hidup yang premium, yang udah oke, settle terus tiba-tiba harus ke menurut rasanya itu kan ada berontak atau gimana gitu. Ya pada saat itu sih karena gue masih kecil gue ngikut aja udah. Ya udahlah gini. Tapi tunggu. Pindah ke Pasar Rebo. Nah, Nggak berantem juga daerah situ? enggak. Nggak ada yang memancing. Di situ sih karena bokap juga pendatang, dia tuh orangnya pinter bergaul lah. Ya. Dia pinter bergaul, akhirnya dia dekat aja sama semuanya gitu. Tapi habit yang dulu nggak dibawa lagi. Enggak. Ya. Terbongkar nggak kalau ini dulunya Jawara? Pada tahu akhirnya. Oh. Akhirnya gara-gara? pada tahu. Karena kan ada teman-teman yang datang juga. Ada teman-teman yang datang. Oh dulu ada lagi waktu masih di Kayu Manis. Udah lagi di rumah, terus ada Jawara Banten baru datang nih tamu. Dia ngerasa Jawara Banten, nyariin orang yang kalau dulu kan gini, kalau mau nguasain daerah hajar yang paling kuatnya. Iya. Nah, dibilangin bokap, dia ke rumah nyariin bokap. Sama bokap belum pulang, tiba-tiba bokap pulang, dia dapat kabar dari temennya ini ada Jawara nyariin. Bokap ke dalam, gue ngelihat dari hordeng. Bokap gue ngapain? Dia ngambil air keras gini. Dia cuci tangan pakai air keras. Kalau mau berantem kita cuci tangan dulu deh. Dia udah tak. Yang Jawara yang baru pendatang akhirnya duduk dari kursi duduk ke bawah. Minta maaf. Cuci tangan pakai air keras. Gue ngelihat. Melepuh dong. Nggak tahu deh. Keramiknya melepuh. Tangannya aman. Karena kan pada saat itu tuh, wah. Iya. Minta maaf. Openingnya udah langsung ger ya. Iya. Kita kalau mau berantem cuci tangan dulu deh. Kita mau berantem cuci tangan dulu deh. Nah, dia tadi duduk di kursi teras. Gue langsung turun ke bawah minta maaf. Oh, itu udah Karena ketemu. udah banyak woro-woro. Bang Jali dicariin nih ada yang bawa. Datang lagi dia ke rumah. Datang akhirnya ke rumah. Yang bokap dia, kita cuci tangan dulu mau berantem. Tapi kalau dari Kang Denny sendiri, Kang Denny ada ini nggak bawaan? Maksudnya kan ayah, maksudnya papa tuh ya bisa berantem dan jago berantem. Dari Kang Denny juga ada atau diharuskan untuk kamu harus belajar bela diri atau apa? Bela diri ikut, tapi nggak ada yang kayak bokap sih. Mama sendiri sering bilang, mama bersyukur anak-anak mama ada Andri, ada Denny, ada Dede, lakinya nggak ada yang kayak papa. Gitu. Nggak, emosi dikit, emosi dikit, Temperamen gitu nggak ada. Temperamen. Tapi yang gue kagum dari bokap adalah di luar dia singa, tapi di dalam dia tuh bahkan gue sampai sebesar ini bokap nyokap nggak pernah mukul gue. Nggak pernah mukul sama sekali. Papa sama sekali nggak pernah mukul. Tapi cuci tangan pernah. Den, belajar nggak Den? Tapi kan tiap-tiap udah dibawa. Iya, Nih lihat, iya. dang. Wah, jangan macam-macam nih sama bapak gue berarti nih. Bokap tuh nggak pernah mukul anaknya. Berarti secara ngedidiknya Ngedidiknya disiplin, gue dapet disiplin tuh dari papa. Dan bangun tidur jam berapa, ke sekolah berapa menit tuh semuanya dihitung dari Denny. Malam mau ngapain aja, besok mau ngapain. Nah itu yang kebawa sampai sekarang sih. Iya. Disiplinnya itu ya. Disiplin. Karena memang kalau kita tidak disiplin,
Sementara yang kita lihat selama ini seperti itu, kayaknya takut aku. Betul. Aku kalau jadi anaknya Bang Jali, Mak, aku kalau nggak disiplin, dicuci ya tanganku pakai air keras dah. Palamu melepuh. Mending palamu. disiplin Palamu aku. melepuh, iya, Jadi iya. mungkin kebawa kayak begitu tuh disiplinnya jadinya daripada bapak marah, mending ya udahlah ikutin aja. Tapi maaf Bang, Kalau sama orang-orang yang belagu, petantang-petantang, bokap gue kesel. Tapi sama kayak tukang dagang, tukang bakso, dia tuh harus masuk ke dalam. Dia pasti, misalnya ada tukang bakso, sini masuk, duduk, ngopi dulu. Misalnya dia ada baju yang nggak dipakai dikasih. Gitu. Bokap tuh gitu. Tapi kalau petenteng masuk kampung situ kesel dia tuh ya. Mau diajar sama dia. Diajar apa dia pasti banget langsung dapat welcome greeting. Dan itu di Pasar Rebo sampai dewasa, Badan? Di Pasar Rebo sampai SMA, sampai kuliah. Pindah-pindah kontrakan tuh di momen itu di Pasar Rebo. Oh, tapi daerah situ terus, Mak? Daerah situ. Jadi setiap awal tahun itu ritual gue sama keluarga pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Ritualnya. Ritual. Jadi ritual ya. Jadi ritual. Tahun ini kita belum pindah nih. Aduh, nggak kayak ada yang kurang ya. Gitu. Benar, itu pindah lagi Oh, kontrakan gitu. mana, pindah lagi kontrakan mana. Tapi Bapak menyekolahkan semua anak-anaknya? Sekolah, salah satu yang gue kagum juga gitu, untuk orang tua zaman dulu, buat dia pendidikan itu nomor satu. Nomor 1 ya. Jadi anak sesusah apapun dia mengutamakan pendidikan. Karena buat dia, kebanggaan dia adalah di saat dia duduk di ruang tamu, dia ngeliat foto-foto wisuda anak-anak. Iya. Itu tuh. Barulah sebagai orang tua nih, ini udah 90% tugas gue dilaksanakan gitu. Bener. Karena orang-orang dulu kan kalau anaknya udah gede dikit, ayo lo bantuin cari duit lah, gitu kan, kerja apa, Nah, bokap kerja nggak pernah tuh apa. ngomong gitu, yang penting anaknya di sekolahin aja dulu. Iya. Tapi kan ini menurut info, Apa tuh? kan disuruh sekolah tapi ada aja sampingannya. Ikut bantuin nyuci piring biar bisa jajan siomay sama bakso. Oh, kalau itu memang kesadaran pribadi. Karena skill. kan kita ini ya, introspeksi ya. Ini udah miskin jangan banyak gaya. Iya. Skill bertahan hidup lah ya. Dia bertahan hidup. Iya, Kalau iya, itu iya. mengalami, kalau hal-hal seperti itu ngalamin. Apa aja Bang? Nyuci piring. Nyuci piring tukang bakso. Kalau gue mau makan bakso, makan somai, makan batagor. Di sekolah. Biar nggak Di bayar. sekolah, biar nggak bayar. Tapi pengajuan itu gimana terucapnya gitu? Ambil aja langsung. Jadi ambil baksonya. Bantuin, langsung aja bantuin. Ambil Masa orang nggak peran. kasihan. Gitu bro, kalau nawar-nawarin kan dia juga mungkin salah. Jadi ada kesempatan berpikir kalau nawarin. langsung aja. Aksi aja langsung. Ambil peran. Bantuin cuci piring. No talk, action only. Udah dicuci kan nggak enak juga. Aduh, Bener. Den, inilah Den, makan Den. Gitu. Iya. Kan dia manusia juga punya hati nurani. Betul. Iya. Kalau yang tadi udah dicuciin sama dia nggak dikasih makanan, ya tinggal dipecahin lagi. Tinggal- Tapi itu teman-teman di sekolah gimana melihat? Biasa aja sih, mereka tahu. Iya. Tapi gimana Bang? Maksudnya kalau dulu kan ya 5 bersaudara Iya. gitu. Sementara jarak nggak jauh-jauh kan? Maksudnya harus sekolah semua dong. Sekolah semuanya. Bahkan yang bontot nih kalau gue cerita anak si Dede yang terakhir. Iya Bang Dede. Jadi gue tuh karena kan waktu itu masih di Matraman, semua tuh lahir tuh di dokter. Dede doang nih yang akhirnya lahir di dukun. Karena pada saat pindah mama hamil, Dede lahir. Lahirnya dia pertama kali lahir di dukun. Bahkan dulu waktu Dede baru lahir itu 2 hari pertama nangis nggak berhenti. Keluarga mikir apa kesurupan, apa ketempelan. Ternyata apa? Sembuhnya sama tukang sayur dikasih pisang, lapar. Ya ampun. Berarti kalau di keluarga mana ini makin bungsu makin habis nih harta kekayaan. Harta nih. kekayaan makin habis. Iya. Kan biasanya yang bungsu wah panen semua tuh yang bungsu kan hidup udah enak apa. Oh tidak. Dede ngerasain ngantri beras raskin. Bang Dede. Ngerasain. Oh Dede pernah lagi jalan nendang-nendang, set ada liontin. Liontin kalung. Inian Anting. Iya. Dibawa ke toko emas, ternyata emas. Menyambung hidup kita tuh berapa 2 minggu. Jadi hari ini kita makan, besok mau makan apa kita belum tahu. Sampai segitu. Ada di momen itu ya. Ada gue merasakan itu. Jadi kita nggak tahu nih besok mau. Jadi gue ngeliat bokap Jadi nyokap. sering disuruh jalan-jalan nggak? Cari mas. Nggak gitu ya? Kakinya main. Kakinya gerak. Kalau jalan jangan sekedar jalan. Gitu. Contoh tuh Dede. Tapi Pak Den, darah seni ngalir dari siapa Den? Kan Bapak jelas Jawa. Bapak enggak, mama juga enggak. Kalau kata mama sih dari kakek, orang tuanya mama. Orang tua mamanya itu dalang. Oh, iya. Iya, wayang. Lah emang Mama Jawa?
Bandung. Mama Sunda, tapi Mama Sunda papanya Jawa karena ada saudara mama juga yang banyak tinggal di Tegal gitu. Perbatasan. Iya. Ya, dari situlah tuh ya darah-darah seni itu ada lah ya. Iya, kalau lebih ke seni komedi, gue ngerasain aneh itu di SMP. Tunggu, ngerasain aneh ini gimana maksudnya? Jadi gue tuh seneng pakai misalnya kayak kaos kaki satu oranye, satu hijau. Itu Bapak pakai? Pakai. Waktu itu dengan konsep apa? Dengan tujuan apa? Pengen ini aja, Ngelawak pengen aja beda gitu. aja gitu, pengen beda, lucu nih. Terus gue ke sekolah pakai tas kosmetik yang ada kacanya. Ada merek kosmetik zaman dulu Avon. Iya. Ada Avon, ada tas itu, ada kacanya di tengah. Bapak pakai Gue itu? pakai buat sekolah. Dengan tujuan biar lucu. Iya, gue pakai sarung bantal, gue bikin tas, terus jok senderan bis, gue cabut, bawa pulang, sampai besokannya udah jadi tas. Tinggal kasih tali penghubung ujung sama ujungnya. Karung goni. Oh. Gue udah pakai tas zaman dulu ada transparan, gue dalamnya gue tempelin celana dalam, jadi celana dalam dari luar tuh kelihatan gitu. Terus kalau muncul diketawain seneng. Seneng. Terus dari dulu emang udah seneng nyeletuk. Udah seneng bercanda-bercanda. Jadi kalau teman-teman ngumpul, Denok mana Denok? Panggil. Pokoknya kalau teman-teman hari ini yang manggil Denok, berarti itu teman gue kecil. Kawan-kawan lama, kawan kecil. Teman SMP sama teman SMA. Denok ini apa? Deni apa nih? Denok karena dulu gue sering kalau bercanda tuh ngelihat bokap ya kan, bokap tuh kalau ngumpul sama tukang sayur pasti misalnya ada ibu-ibu yang keramasan, cah habis tempur nih. Bokap kan udah tahu itu lucu-lucu. Nyablak. Tahu itu lucu-lucu gitu. Habis tempur nih. Nah gue tuh ke bawah, ini sering bercanda-bercanda yang kayak gitu. Dipanggil lah Denok. Oh, Denok. Demen nok itu. Demen nono. Bukan karena demplon. Tapi itu semua terpatahkan ketika milih kuliah jurusan Guru. menjadi IKIP UNJ. Iya. Sebenarnya pengennya masuk IKJ karena kan dari SMA udah main operet, udah sering manggung. Kampus ideal di otak gue adalah IKJ. Gue pengen Tunggu masuk. Bang. Momen manggung itu awal mulanya kayak mana? Jadi Operet ikut operet karena gue SMP kan udah seneng bercanda, SMA tuh udah jadi kalau ada gue rame gitu. Jadi udah badutnya tongkrongan. Nah, sekolahan buat lulusan bikin pementasan operet. Nawang Wulan Jakatarup. Tapi case-nya semua dituker, yang laki jadi cewek, yang cewek jadi laki. Nah, temen gue Nando yang harusnya jadi Nawang Wulan, karena kan dia laki jadi Nawang Wulan, meragainnya nggak lentur. Gue waktu itu padahal cuma ngelihat mereka latihan. Bapak nggak ikut latihan? Enggak, karena kan gue cuman bagian dari tim. Awal-awalnya kan waktu mereka mau bikin pementasan itu gue cuman bantu-bantu doang. Mereka pemainnya udah milih sendiri, gue tidak termasuk. Udah pas gue ngasih contoh doang karena jalannya gini Nando nih Batak. Hernando Sutopo. Oh Hernando, kira Jawa. Fernando. Hernando Sutopo. Nah gue meragain tuh ngomongnya. Ini jangan begitu dong dengan gaya-gaya saat itu. Anak-anak malah suka. Udah lu aja Nok. Gitu. Udah akhirnya gue jadi peran itu. Dan itu peran utamanya. Rame, seru sampai akhirnya kita ngisi acara di banyak sekolah. Oh malah jadi itu. Dengan tim yang sama. Dengan tim Kayak yang di sama. undang-undang gitu Iya, karena banyak yang nonton, ini lucu nih, operetnya ini lucu. Udah kita akhirnya ngisi acara itu. Hernando jadi apa? Bahkan setelah kelar acara nih, kan kita latihan 1 bulan. Udah kelar acara, gue gemulainya masih ke bawah. Gue ditampar sama teman gue, sama Ijen. Wah, udah kelar, lu masih gitu aja. Gestur gue masih ngondek. Iya, ngondek pada masa itu. Nando nggak kepilih. Hernando? Nando enggak, akhirnya Nando tukeran. Nando yang jadi tim produksi. Oh lumayan. Rusak karir Hernando di awal itu. Berarti lumayan ada fame-nya ya Bang. Maksudnya operet itu tuh akhirnya Iya. Main di sekolah-sekolah lain berarti Pak Den? Iya, main ngisi-ngisi acara. Itu akhirnya bikin IKJ. IKJ. Nah, itu gue ngerasa emang darah gue nih kayaknya di seni deh gitu. Karena gue seneng manggung, seneng tampil, pengen masuk IKJ. Waktu lulus SMA, gue langsung bilang sama Mama, Dewi pengen ke IKJ, Mah. Di mana kampusnya? Yuk kita ke sana. Datang ke sana. Tujuannya ngapain di sana? Mau nanya uang pendaftaran berapa? Buat kita yang waktu itu masih serba keterbatasan kan. Mama ngukur nih, papa gajinya segini, anak mau ke IKJ.
mampu nggak? Iya. Berangkat ke sono, minta formulir. Waktu itu 1 semeternya 1,5 juta. Itu udah mahal banget tuh Bang. Udah mahal, saat buat gue ya. Iya. Mungkin buat yang lain tidak. Iya juga sih ya. Di masa itu udah lumayan mahal. Dibandingkan IKIP waktu itu berapa? IKIP 250.000. Astaga, 5 kali lipat. Iya. 5 kali. Datanglah mama ke kampus. Nah, datang ke IKJ. kampus minta, dapat segini, udah kita ngobrol di rumah kayaknya nggak mungkin. Iya. Ya udahlah, ikut UMPTN aja. Yang paling masuk akal ikut UMPTN, ngambil UNJ. Alhamdulillah jalannya di situ. Dapat UMPTN. Masuk. Waktu gue pertama masuk UNJ, yang gue cari adalah UKM-nya, unit kesenian mahasiswa. Ya, walau tetaplah ngumpul sama anak-anak seni lah. Iya. Gitu. Iya. Walaupun nggak di kampusnya nih ada organisasi seninya, gue cari dapat di situ. Ternyata memang berkahnya di situ. Di situlah kebentuk Cagur. Iya. Di situ gue ikut latihan lenong, band, semua gue ikutin. Paduan suara sampai lomba-lomba, ikut lomba-lomba lenong. Tapi pada saat itu udah ada terpikir, maksudnya bahkan sampai udah ada grup pun. Ya ini hanya untuk happy-happy aja, tujuan utama gue tetap jadi SPD lah gitu. Pada saat itu iya, tapi waktu ngebikin Cagur, akhirnya kita ikut lomba juara nasional, mulai berhitung. Sampai dosen penguji gue bilang, Denny, kamu mau jadi guru apa mau jadi pelawak? Karena waktu itu udah punya acara tuh, baru banget punya acara. Ya cita-cita saya masuk UNJ mau jadi guru, Bu. Oh iya kalau mau jadi guru saya kasih nilai A nih. Kalau nggak ibu kasih C, ngapain nggak kepake juga? Enggak lah Bu, cita-cita saya mau pengen jadi guru. Oh iya, dari kelar, sidang segala macam dapat A, ya temuin lagi Bu, kayaknya gajinya enakan ngelawak. Udah dapat A duluan. Kelawak. Itu udah ada program tuh Pak Den? Chatting. Waktu itu udah, setelah ikut, chatting dapat 2001 pas di kelulusan gue itu. Jadi gue bersyukur tidak mengalami bentrokan antara harus memilih. harus memilih. Nah, Wendy mengalami bentrokan itu. Iya, karena Wendy junior kan. Nah, Wendy junior. Gue lulus syuting nih, tahapannya pas. Wah, mantep banget. UNJ lulus jadi guru, jadi artis. Itu. Langsung jadi pelawak. Jadi pelawak. Tapi Pak Den, dulu bayangan punya program di TV. Kayak apa rasanya Pak Den? Jadi punya program yang ya atas nama Pak Den gitu, atas nama Cagur gitu. Iya, dulu kita punya buku latihan Cagur tuh yang buku gede yang biasa dipakai sama Pak RT nyatet uang kas tuh. Yang panjang ke bawah. Itu buku materi lawakan Cagur. Di situ gue gambar tuh, gambar TV orang 3 sama tulisan Cagur Show. Karena mimpi kita pengen punya acara. Alhamdulillah tuh ngadain TPI waktu itu bikin audisi pengen regenerasinya Patrio. Karena waktu itu Patrio udah besar. Begitu udah besar. Pengen bikin regenerasi, kita ikut audisi dari 98 grup, habis sisa tadinya mau diambil 7 besar untuk ngisi reguler hari Senin grup A, B. Tapi ternyata yang layak tayang, yang layak dapat program menurut mereka cuma Cagur. Akhirnya acara itu dibikin buat Cagur. Chatting. Jadilah chatting. Seneng banget ya. Seneng banget ya. Narji bahkan karena kan mukanya ikonik kan. Narji kan mukanya khas. Iya, khas. Acaranya belum tayang, baru promo-promo udah ada yang minta foto sama Narji. Serius? Belum Padahal tayang loh. iklan. Masih iklan. Saksikan. Iya, saksikan. Mama Narji udah ada yang minta foto. Ikonik sih, bahasa sangat halus. Diksi-diksi pejabatnya mah udah sip banget. Berapa tahun tuh Pak chatting Pak? 7 tahun. 7 tahun. Dan Bang ini kalau ada program itu panjang-panjang ya. Haus dahsyat. Iya, dahsyat 13. Gimana kan yang 2 digit loh itu. Rasanya satu hari ada 3 program di 3 stasiun yang berbeda. Gue pernah gue pernah punya 7 program. Sehari. Jadi syuting 7 episode untuk 1 hari di program-program gue. Ini untuk pagi ada Pak Den, siang. Siang gue punya acara pagi, siang, sore itu udah lumayan lama tuh. Jadi pagi dahsyat, habis itu gue langsung ke slideshow waktu itu siang, sore ke Facebooker, malam ke YKS. Begitu tuh bertahun-tahun. Sampai asisten gue akhirnya sakit kuning. Mending sakit kuning. Sampai anaknya asisten gue sampai bilang dia kayak tidak punya ayah. Karena sibuk terus. Ya karena kan sama gue kerja setiap hari. Sedangkan asisten gue itu rumahnya di Bekasi. Gue selesai YKS itu tengah malam, pagi-pagi udah berangkat dahsyat. Dia memilih nginep di rumah gue dong. Ngapain? Kalau gue masih ketemu anak istri. Karena pulang ke rumah. Iya. Jadi asisten gue bener-bener ditampar sama anaknya istilahnya. Kan malas juga dia pulang, habis itu bapak pergi ya. Nah, gitu.
Dan itu sehari 2 hari, bulan, tahun berjalan seperti itu sampai anaknya ngomong gitu. Terus akhirnya solusinya yang dipilih? Solusinya akhirnya dia stop. Dan tanpa ngomong ke gue. Itu juga jadi terakhir beberapa tahun yang lalu gue udah ketemu baru gue tanya, lu kenapa sih itu ngilang? Ini nggak nyanggup kalau ngobrol sama ente. Kalau ngomong sama ente udah pasti kita kerja lagi. Udah, jadi dia benar-benar gitu nggak ngubungin gue, HP mati ganti nomor. Udah. Itu caranya ya. Itu caranya untuk akhirnya lepas dari. Karena nggak enak juga ngomong sama abang untuk Iya, nggak enak karena kan kita udah lama gitu. Dia nggak punya keberanian untuk menyampaikan gue mau berhenti. Nih, tapi di sisi lain ada anak dan keluarga yang harus di ini. Tapi bang, dari awal masuk TV, budget berapa sampai sekarang budget berapa? Nggak usah. Itu nggak usah. Gue acara chatting pertama aja 250.000. Satu episode? Iya, main sebelum punya chatting sempat main di Asepso 50.000. 50.000 ya. 50.000. Tahun 2000 atau 99-an lah itu. Kalau Cagur tuh 97. Juara kita dapat juara 3 nasional waktu itu dapat 3 juta. Gitu. Waktu itu gede kan. Tapi dibagi buat bis penonton, akhirnya megang 750.000. Itu uang gede pertama gue. Gue kasih nyokap nangis. Dari mana dia ngelawak lomba sama yang kemarin menang. Chatting satu episode 250.000. Iya. Sekarang per huruf 250.000. Setiap ngomong satu huruf Sekarang jadi tim gue dari manajemen honornya per ger. Per ger dicatat. Orang finance segini ya tadi. bawa checker gini. Besoknya datang tim produksi. Kayaknya lucunya segini aja. Kita ada budgetnya over, ada budget segini. Gernya over ya. Gernya over. Sama dititip sama lawan mainnya. Jangan dia suruh punchline-nya. Setup aja dia. Pas dia mau punchline patahin. Pak Deddy, maaf ya terlalu ger. Yang lain nggak dapet nih. Nggak dapet nih budgetnya. Habis nih. Pak Dari rumah nanya manajer, Bang Denny tidur cukup hari ini? Cukup, lebih lah nih. Tapi Bang Denny kalau kita lihat juga kan kadang seringnya jadi playmaker juga ya, ngumpan-ngumpan. Iya, Pak Denny mah terbaik. Jadi emang kita tuh harus, kalau gue masuk ke satu acara nih, gue ngelihat dulu nih. Kalau memang dari awal pasti produser segala macam, teman-teman yang bikin acara pasti udah tahu nih. Oh nanti yang jokernya ini, yang playmakernya ini, dia udah ngeplot tuh. Nah kalau itu kan kita udah tahu kan siapa-siapa aja, terus mau mainnya gimana udah tahu. Nah kalau datang ke acara baru, nah paling kita tuh ngebaca dulu. Oh yang main siapa aja nih. Kita juga harus tahu karakter-karakter lawan main kita. Oh cara bikin lucu si A diginiin. Kalau main sama si B giniin. Akhirnya ya, lama-lama tahu semua. Lama-lama terbiasa ya. Terbiasa. Iya. Tapi Pak Den, berarti dari 2000 berapa Pak Den? 2001 sampai 2000 punya acara TV pertama. 2024 Iya. kita bilang. Ada momen jenuhnya, ada momen stresnya. Iya, panjang. Ngelawak terus Pak Den. 7 program itu enggak ada Pak Denny nyanyi kan, mesti ngelawak mulu. Ngelawak, ayo kita ngelawak terus gitu. Kan enggak ada Pak Denny yang ada momen nyanyi. Yang ngelukis kan enggak ada ngelukis misalnya. Iya. Kalaupun masak tapi harus lucu. Kalau ditanya pernah ngerasa jenuh apa enggak? Enggak sih ya. Karena gue sepenuhnya mencintai pekerjaan gue ini gitu. Gue nyaman, gue seneng, dan gue sadar dari sini juga gue bisa punya apa yang gue punya sekarang. Dari sini gue bisa nyenengin keluarga. Kayaknya dosa banget lu kalau lu mengutuki hal yang sudah membuat lu besar gitu. Oke, capeknya enggak. Tapi stresnya ada nggak? Kayak kan itu butuh otak nih dendang. Iya, waktu itu misalnya kayak di bulan Ramadan nih, kita habis sahur, dari live sahur tuh gue nggak ke rumah langsung ke RCTI, kita tidur di basement. Tidur cuma 1 jam, dipanggil sama tim kreatif, udah langsung, hey sahabat dahsyat. Iya. Habis itu lanjut sitkom, sama Bang Opi sampai siang lanjut lagi. Nah paling bisa lagi tidur dibangunin, gue cuma perlu waktu sebentar aja. Ya, tapi gue tidak menyesali, gue tidak menyalahkan kondisi karena jika pilihannya diberikan pilihan yang lain, kalau lo mengutuki sampai akhirnya ini diambil sama Allah juga kan gue nggak mau juga. Gitu, gue mikirnya ke situ. Tapi ada keresahan soal misalnya ini sehat nggak ya, ini bagus nggak ya untuk umur panjang, kesehatan gitu. Karena waktu itu tuh yang lagi gue
banyak-banyaknya program, gue lagi punya sesuatu yang pengen gue kejar. Gue pengen beli rumah yang akan gue tempati. Gue lagi ngebangun ruko misalnya. Jadi abang ada target ya, wajar gue kerja keras. Tapi di saat semuanya sudah settle, baru gue milih hidup sehat gitu. Barulah di situ bisa ada momen memilih. Akhirnya kita bisa memilih. Kalau kayak sekarang udah lebih jauh memilih. Oh jauh Sangat jauh banget. Karena kan udah gak ada yang dikejar. Karena kan waktu itu gue lagi ngamanin semuanya dulu nih, udah semuanya aman. Baru kita ada di fase memilih. Mau syukur nggak mau udah. Makanya lah sekarang setelah semua sudah terpenuhi, saatnya lah sekarang saya menyerahkan jiwa raga saya untuk rakyat. Wah. Bang Denny. Sambutan itu. Sangat menebak arahnya ke sana. Ya tapi kan benar. Karena biasanya kalau orang yang sudah cukup biasanya melakukan hal kalau kayak gini lagi. Fokusnya jelas. Jadi anggota dewan tuh benar-benar ya udah aku kerja untuk untuk rakyat gitu. Terpanggilnya gara-gara momen apa, Bang Den? Ada kepengenan? Karena memang gue seneng organisasi, gue ikut banyak organisasi di kampus, di sekolah dulu, di kampus ikut banyak organisasi sampai akhirnya selesai dari kampus pun gue ikut banyak organisasi kepemudaan. Nah dari situ karena seneng organisasi akhirnya kenal sama teman-teman partai, mau dari PAN, dari PDIP, akhirnya obrolannya, kayaknya sekarang waktu yang pas. Gue juga melihat sebenarnya pengennya sih dari dulu. Tapi nggak bijak rasanya kalau gue ego pengen ke politik sementara di sekeliling gue belum aman dulu. Iya, belum terpenuhi. Terlalu egois ya. Iya, gue amanin dulu semuanya. Kayaknya waktunya nih sekarang di usia yang sekarang juga kayaknya sudah cukup. Sudah matang. Sudah Udah bisa dipercaya gitu ya. Gitu. Karena kan ada yang masih muda-muda banget udah terlalu nyalon-nyalon. Iya. Bijak banget emang. Bener. Iya, maksudnya Gimana menurut Pak Denny? Untuk yang muda-muda yang udah maju deh. Yang udah maju tuh. Iya. Bahkan ke DPR. Kita serahkan aja ke masyarakat. Ya, Pasti kan mereka yang memilih. Oke. Gitu. Baik. Itu kan memang pilihan masyarakat sebenarnya. Iya, pilihan Siapapun masyarakat. kan berhak. Sebagai warga negara Indonesia berhak untuk maju. Bener. Tinggal kita sebagai masyarakat, kalau kita rasa belum layak nih, ya udah nggak usah kita pilih. Iya. Tapi sebenarnya tuh ngapain nggak sih gitu? Nanya dong. Dia udah punya jawaban tapi tetap dilempar ke kita ya. Iya. Karena memang aku juga awalnya kemarin berpikir bahwa ada teman kita yang masuk manajemen, terus arahnya politik juga. Emang manajemen Pak Denny politik ya? Apa Bisa jadi ya. Iya, apa udah memang diarahkan dari awal? Udah ada pengkaderan dari dulu. Iya. Gue curiga manajemen gue tuh saya partai. Tapi ketika Kang Denny memilih akhirnya udah menetapkan ya udah aku mau terjun politik, itu istri, pasangan, masih anak-anak, keluarga besar tuh ada pertentangan kah atau memang semua lampu hijau? Istri awalnya sih nggak full seperti hari ini. Agak khawatir, ngapain lagi sih Pih gitu. Sekarang semuanya udah enak, di entertain, perjuangannya udah selesai. Iya. Di entertain itu berdarah-darahnya udah selesai, sekarang tinggal di titik menikmati hasilnya. Harusnya. Iya harusnya. Tapi kan di politik kita benar-benar berjuang lagi seperti gue awal ngelawak dulu. Nol lagi. Mulai dari nol lagi, belajar lagi semuanya, membangun semuanya dari hal yang paling kecil. Nah karena istri gue juga tidak pernah kecewa sama semua keputusan yang gue buat, dia tahu gue selalu total dalam melaksanakan apapun, jadi sekarang mah dia support. Pertaruhan yang sangat besar Kang Denny. Maksudnya nama Kang Denny kan kita kenal baik dan orang tuh seneng banget sama seorang Denny Cagur. Bisa gara-gara politik ini bisa ntar Kang Denny harus menjadi orang yang seperti ini sehingga sama masyarakat, dia mah gitu. Orang jadi sebel, jadi nggak suka. Ada takut Bener, itu mah terlihat jelas. Bahkan di sosmed pun kalau gue udah posting hal yang berbau politik, komennya tuh udah beda, udah nggak kayak dulu gitu. Bahkan karena kan politik apapun warnanya pasti ada ya like and dislike. Ada aja yang nggak sukanya, ada yang sukanya. Nah di situ tuh mereka padahal jadi perang ini area ini gue nggak pernah masuk nih, tapi ya gue nikmati itu bagian dari memang harus gue jalani. Dan itu udah dengan pemikiran yang matang lah. Udah sangat.
Sangat. Itu maksudnya untuk usia segini tuh sudah bisa berpikir dengan matang untuk hal seperti Iya. Kita nggak pernah tahu kondisi seseorang bagaimana. Iya betul, makanya ini aku salut sama Pak Denny sudah mempersiapkan bijak gitu ya dengan bijak. menanggapi apa yang terjadi. Kondisi hati orang, suasana hati orang kan beda-beda. Lah karena dia kan sudah mengalami sesuatu yang sangat panjang, prosesnya itu panjang gitu kan. Jangan yang ini Iya. Pak Denny. Tapi Pak Den, bokap meninggal umur berapa, Pak Den? Papa meninggal 65. Waktu Pak Denny? Waktu gue udah jadi artis. Iya, jadi iya kan. Belum lama ini juga paling. Iya. Ya makanya rumah waktu itu ada liftnya. Nah, Iya. Paling 8 apa 7 atau 8 tahunan lalu. Iya, itu jadi lift yang di rumah gua hari ini itu ya gue bikin buat bokap. Nah, bokap pas liftnya masih belum dirakit, bokap udah sempet ngeliat gue cerita karena gara-gara tiap ke rumah gue tuh diangkat-angkat ribet. Iya. Pas liftnya udah selesai, bokap naik lift, kelewatan. Bingung gimana ngeresponnya. Bingung gimana ngeresponnya Bang Den. Karena Pak Denny ketawa ya aku ketawa aja. Orang Pak Denny-nya Terlalu ke atas ya. Tapi udah sempat ngerasain mana atau enggak? Enggak sama sekali. Papa nggak, makanya itu yang bikin kita sekeluarga sedih. Pertama kali kita masuk lift itu, keluar dari lift semuanya nangis. Karena emang lift itu, gue tidak pernah mimpi berhayal punya rumah pakai yang ada lift liftnya, sedikit pun. Itu kan dibuat khusus untuk bokap gue yang kalau tiap ke rumah gue harus diangkat-angkat di kursi roda gitu. Gue bikinin lift, ternyata keterusan. Tapi gue yakin sekarang Papa di tempat yang baik. Iya. Amin. Keterusan jadi kayak gitu. Iya. Tapi Pak Den, Baru ini berarti lift nggak ada batas pencetannya ya. Biasanya kan ada paling tinggi. udah. Berarti Pak Denny kalau secara karir di entertain sekitar 23 tahun ya Pak Denny? Iya, kalau dihitung dari 97 tuh berarti berapa tuh? Malah 97 ya? 97, Awal 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Ada ini nggak Pak Den? Ada yang kayak dulu tuh harusnya aku ambil ini deh, harusnya ambil ini. Ada sebuah penyesalan nggak untuk sebuah keputusan? Enggak. Karena kan seperti yang gue ceritain tadi, gue ada di titik yang susah banget. Jadi waktu gue ngerasa menang lomba lawak, di situ gue udah ngukur, gue bisa jadi komedi gitu. Karena gue bisa bikin materi, gue bisa ngukur, gue bisa menang kok gitu. Ini salah satu-satunya harapan untuk mengangkat akar kemiskinan keluarga. Hanya itu. Yang sudah terlalu dalam. Iya dong. Pak Denny percaya itu komedi ya? Pilihannya adalah guru Atau komedi? atau komedian. Guru, bagaimana? Bisa mengangkat, cuman lama banget prosesnya nih gitu. Tanahnya atu-atu jatuh. Kalau komedian gue punya semangat patriot top, begitu kaya, istilahnya gitu. Mimpi itulah yang selalu menjadi semangat buat gue. Makanya waktu cagur personil satunya mundur karena katanya fokus skripsi. Personil awal kan gue, Narji, Sabto. Iya. Sabto nih mundur karena setelah kita juara udah nggak ada job. Iya. Dia menyerah sama keadaan. Gue enggak nih. Api ini nggak pernah hilang nih. Ini Den, mau nyenangin keluarga nggak Den? Semangat terus, jangan mundur. Ikut lomba lagi. Lomba LHI menang. Lomba apa lagi menang. Nah di situ gue tahu kemampuan gue. Ikut audisi TV, akhirnya dapat acara TV pertama. Udah kerja keras sampai di titik yang gue harapkan gitu. Iya. Kecabut itu pohon. Akar kemiskinannya. Tapi pada masa itu si grup lawak itu seberapa banyak pada masa yang lalu? Apakah itu sudah sesuatu yang lazim gitu? Iya. Tahu kalau punya kemampuan lawak bikin grup lawak. Apa sama jumlahnya dengan grup band? Grup band anak kampus, grup band anak SMA, apa sama? Pada saat itu kiblat komedi bener-bener ke grup. Karena yang ngetop Patrio Bagito, kita juga punya Jayakarta. Jadi buat orang-orang yang senang komedi, idealnya mereka bikin grup. Ya. Event lomba lawak juga semua menampilkan grup. Makanya perkembangan grup lawak maju. Dan banyak sering event lomba ini. Iya, lomba lawak sampai ada lomba lawak yang dilaksanakan oleh Golkar, partai politik, hadiahnya ini gitu. Banyak. Sebelum kalian ini datang.
Dulu bener-bener lomba gerobak sampai akhirnya ada stand up komedi. Nah, mulai variatif tuh. Iya. Jadi lombanya eranya udah lomba stand up komedi. Iya. Setelah stand up sendiri kayaknya capek, bikin grup lah kami. Sebenarnya kalian sendiri berkhianat. Kayaknya kalau perform berempat tuh enak gitu. Beda dengan waktu kayak perform sendiri. Iya. Kalau bertiga kan enak ya, ada yang ngingetin cerita. Betul. Dulu kita kalau over gitu. Pertama biasanya Narji pantun-pantun so ganteng. Ntar gue masuk, ada tuh settingan materi gue sama Narji. Ntar Wendy masuk. Pas setelah yang acara kita di Trans TV Goyang Inul meledak, setelah itu off air selalu minta Wendy jadi Inul, gue jadi Narji jadi Adam, gue jadi kakek-kakek. Ngaruh itu, acara itu udah bungkus pun off air masih ke 5 tahun setelah itu masih minta Wendy jadi Inul. Jadi gue tuh bener-bener nganterin Wendy ke ITC, beli BH, beli pantat. Rambut palsu. Iya rambut, gitu-gitu ya. stok wig di kantor banyak banget, stok banyak banget. Iyalah, kita kan BH harus nyumpel. Iya. Karena semakin looks-nya semakin niat akan semakin lucu pasti. Iya. Dan di awal-awal kita milih sendiri. Gue datang ke ITC, gue lihat mana. Kan gue punya kacamata sendiri untuk melihat ini kayaknya lucu nih buat dikembangin dipakai Wendy. Jadi agak unik. Udah, ini ada ukuran apa aja ada. Boleh cobain nggak? Boleh. Momen awkwardnya adalah momen kita manggil Wendy untuk cobain baju. Dan yang punya toko selalu kaget, laki. Laki. Cuma karena yang punya toko, ya ini mana Jakarta ya kan? Ya udahlah, ada juga kok Ada orang kayak ternyata. begini. Dimaklumi. Dimaklumi. Nggak ada berusaha bilang gitu, ini buat ngelawak kok gitu. Enggak. Akhirnya kita jelasin. Daripada kasihan kan disangkain, takutnya Wendy suka mangkal-mangkal. Pada ini nomor berapa, Pak? Gue anak kedua dari 5. Bang Andri. Bang Andri, Pak gue, Denny. Wiwit, Kiki, Dede Oh Bambang. iya, Bang Andri paling bawah. Pak Denny itu sempet ngebiayain adik-adik nggak, Pak? Iya. Sampai selesai sekolah. selesai. Ada Atau- momen ngajak nggak? Ayo, Atau enggak, gabung. maksudnya kan atau anak-anak semua selesai sekolah dari papa? Enggak. Jadi gue tuh punya dendam dalam arti yang positif ya. Anjing gue tuh sempat di titik susah banget, mau apa-apa susah. Jadi di saat gue punya, gue tuh ayo lu mau apa? Oke, Dede mau sekolah di mana? Trisakti berapa? Bayar. Jadi Wiwit, mau pilih apa? Mau apa? yang Iya, bagus, pilih iya. yang mahal. Oh, sampai sempat ada di fase itu. Iya. Ada fase balas dendam ya. Ada apa sebalas dendam? Mau apa? Mau belum? Apa? Balas dendam Iya, pertama kali yang paling diingat apa? Buat yang diri sendiri apa? Oh, buat diri sendiri akhirnya apa ya? Paling beli-beli yang gue mau aja. Apa Pak? Dulu yang kayaknya barang ini berat banget didapat gitu, tapi sampai akhirnya setelah Bapak punya duit, ini duluan nih ku incer dulu Pak. Kalau aku kan ada, aku sepatu Vans dulu. Iya. Susah banget tuh rasanya. Jam lucu-lucu gitu. Sampai sekarang tuh aku beliin tuh. Kalau pada ini apa? Kalau gue pokoknya gue tuh termasuk orang yang nggak seneng belanja sih, tapi kalau gue pengen sesuatu, gue pasti beli. Kayak waktu pengen moge, gitu, beli. Gue Harley tuh gue nggak sempet ngerasain minjem dulu, make punya temen dulu. Pantat gue dudukin motor Harley pertama ya motor gue langsung. Gue nggak pernah diboncengin Harley sekalipun. Ini bagus nih. Yang paling bagus mana itu? Bahkan waktu itu gue beli Harley, nggak niat beli Harley, lagi macet. Lagi macet. Nggak niat beli motor. Bener lagi macet. Lagi macet. Lagi macet. Di Pondok Indah mungkin. Bukan, yang sekarang tuh udah jadi kantor tuh. Mabua. LL Room ya. Mabua apa? Elang? Iskandar Shah. Di Mabua tuh dulu Mabua. ada Mabua di Jalan Iskandar Shah itu. Macet. Ada Harley tuh. Anak-anak YKS lagi seneng motor. Omes udah mulai motoran tuh sehari 2 hari. Mereka kalau syuting udah mulai cerita motor. Gue nggak punya motor. Lihat-lihat yuk, lihat-lihat. Ada keluaran terbaru berapa? 900 ya CDP. Dia yang Pak Denny apa? Yang CVO apa yang? CVO. Iya CVO. Nggak muter balik cari Honda. Enggak ya? Langsung dibeli, lagi macet langsung beli. Emang Dan berapa sih cluster sekali? itu- Berapa sih sekali tapping waktu itu? Ya kau bayangkan lah sehari 7 program. Iya, berapa sih satu tappingan itu satu episode 7 kali 7? Kok macet beli Harley ini maksudnya? Itu zamannya almarhum Olga bisa ada separuh segmen. 2 segmen di sini, 2 segmen di sana. Iya dong. Dan gue satu-satunya pemain YKS yang dari segmen 1 sampai segmen akhir ada.
Karena kan semua game gue yang ngelit. Semua konten gue yang ngelit. Jadi game master. Yang lain kan satu segmen ngelawak, berhenti segmen berikutnya, masuk lagi gue semua. Berarti jelas kan? Jelas. Gak ada istirahat. Makanya minta fee-nya besar. Saya menyebutnya pelawak murni. Nah, Dari segmen 1 sampai segmen semua 5. ada dia pelawak murni. Pelawak murni. Iya. Tapi Kang Denny dengan segala, ya maksudnya dengan segala materi yang dipunya sekarang, apakah itu ada perubahan dalam apa ya, mendidik anak? Karena Kang Denny ini berangkat dulu, kondisinya susah sebagai anak. Pada saat sekarang sebagai orang tua, tapi dengan semua segala berkecukupan ada. Iya. Apa Kakak Abi sekarang bajunya compang-camping gitu? Sampai lebaran baru beli baju, kita nggak tahu. Apa dia kalau jalan disuruh ngosok-ngosok Tanah juga. Siapa tahu nemu emas. Iya. Nah, ini juga yang jadi perdebatan gue mulu sama istri. Istri di sisi lain sebagai ibu dia pengen anak tuh harus ini dulu baru beli ini nih. Tapi kalau gue ya pola pikir gue juga kerja kan buat anak. Gue kerja buat siapa lagi? Ya udah mau beliin aja. Nah, tanpa sadar itu membuat anak kita jadi mau apa-apa jadi nggak usah gampangin lah. Daya juangnya nggak optimal lah. Daya juangnya nggak optimal gitu. Tapi sering yang gue doktrin ke anak gue adalah gue ceritakan perjuangan gue dulu. Kakak nggak usah kayak papi. Nggak usah harus susah kayak papi untuk bisa jadi pekerja keras. Tapi kakak juga sekarang memang kakak semuanya ada. Mau apa-apa papi kasih. Tapi suatu hari kakak ketemu masalah, kakak nggak boleh gampang nyerah gitu. Harus terus berjuang. Selesaikan. Iya gitu. Gue ngasih masukan dari obrolan gue di saat gue bersama dia. Gitu. Jadi gue pengen, yang gue takut dia nggak punya mental fight. Gitu. Lemah ntar ketemu masalah di sekolah, di kehidupan dia ke depan. Karena kan gue selalu bilang sama dia, papi nggak bisa selamanya bersama kakak. Ada waktunya papi akan pergi. Nah, papi pengen di saat itu terjadi. Kakak udah siap semua. Udah siap sama dunia ya. Pernah nggak ada momen kayak anak ada masalah di sekolah ngadu terus mana sekolahnya saya beli situ gitu? Enggak. Atau enggak guru olahraganya kalau dia nggak pindah nih saya gebukin nih tiap hari nih. Ya kalau dulu kan gebukin. Ini lebih kayak Saya beli sekolahnya. Saya beli sekolah. Mana? Tapi anak-anak ngadu-ngadu gitu nggak pada ini? Enggak sih. Ada masalah. Anak-anak enggak. Tapi untuk hal-hal dia lagi pengen apa, pengen lagi main, dan gue selalu menggunakan hobi gue sebagai sarana untuk dekat sama anak. Kayak gue seneng go-kart, seneng trail bareng dia. Jadi kita tuh bisa benar-benar seharian lama bareng. Biasanya kalau ketemu di rumah cuman pagi atau malam sebelum tidur. Tapi kalau main hobi bareng anak itu kita bisa 6 jam, 8 jam sehari. Bisa motoran bareng. Jadi itu banyak benefitnya, satu kegiatan banyak. Sampai pribadi happy ya. Hal itu sih yang gue manfaatkan buat dekat sama anak. Tapi kan emang Abinya sekarang udah gede gitu. Udah gede. Dan Abi kan sekarang lagi sekolah di Tanjung Lesung, boarding school. 3 bulan gue gak bisa kontak. Di Tanjung Lesung? Iya, itu jadi gila lu. Bayangin setiap hari kita ketemu, bahkan sama Abi pun yang udah segede gitu. Gue ketemu di rumah tuh setiap papasan sama semua anak gue, kita selalu pelukan. Ya gitu. kayak anak-anak aja pada umumnya udah gede banget badannya ya. Nah sekarang gue nggak bisa ketemu, bener-bener HP dia juga dipegang sama pihak sekolah, kita nggak bisa komunikasi. Wah itu kangennya luar biasa. Gue sampai surat-suratan setelah puluhan tahun nulis surat lagi gue. Untuk Abi ya, untuk Abi ya. Buat anak gue. Pada yang terhormat gitu. Abi anakku. Ditulis apa ketik? Ditulis, tulis tangan. Oh. Terus ada kayak sayuti melik gitu. Yang terkesana suratnya. Suratnya diantar sama ada karyawan gue. Sekaligus nganterin keperluan dia. Dia minta bikinin kakak abon lagi. Dia dibalas. Dia suka abon ada. Jadi pihak sekolahnya ngasih tahu, Pak, Ibu, Abi, ini surat dari Abi. Pengen abon. Udah dia jenuin bawain kemeja hitam, nitip kaos kaki ini. Nah, gue titipin surat. Karena gue yakin itu akan jadi obat buat dia juga. Iya. Sama aku meja hitam mama bilang sama papa, bayarin lah sekolah ini gitu. Bayarin. Kenapa ada kepilih tiba-tiba udah masukin boarding school aja 3 bulan itu? Karena memang apa dianya? Dia sekarang di fase-fase SMA kelas 1 menuju SMA kelas 3 yang nantinya setelah itu dia akan kuliah entah di mana, bisa di sini atau di luar. Gue perlu menanamkan disiplin ke dia. Kalau di rumah pasti ya begitu-begitu aja. Gue nggak bisa. Kakak harus bangun jam segini ya. Nggak bisa gue. Nah berani-beranian lo mau nyuruh gue bangun. Kakek gue jawara dulu.
Kalau itu nggak berani, Pak Denny nggak berani. Nah macam-macam loh kakak gue Ya, jawara. anggaplah kita ngomong keras, tapi kalau dia nggak ngelakuin ya kita nggak. Iya, Nggak bisa kan ada tindak lanjut juga kan. Iya. Cuma bilangin mah. Dan gak tega juga pasti kan. Nah, kalau di sana kan dia dihadapkan pada situasi bersama teman-teman, bangun jam segini, apel dulu, abis itu harus makan, tank masuk sekolah segala macam. Ada fisiknya ya, karena kan emang ada pendidikan yang pengen dia kejar. Oke. Karena kan dia harus bisa Punya fisik Iya. yang bagus maksudnya. Ya, memang kalau mau ada sesuatu yang kayak bentuknya disiplin, mau nggak mau anak harus tinggal di asrama. Iya. Karena itu ngebentuk walaupun nggak banyak, tapi itu bakal sampai. Itu kayaknya miniatur dunia nyata nanti di situ ya. Yang kuat bertahan jadi geng populer gitu. Iya, itu Untuk manfaatnya. disiplin diri ya. Kayak Terus semuanya itu yang terjadi semua sama dianggap aku, kan? sama kan? Gak ada. Ya itu nggak ada itu yang terjadi sama aku sampai sekarang, yang bangun pagi pasti. Aku tuh mau jam berapa tidur pagi aku pasti bangun, Pak. Udah kebiasaan dari dulu. Iya, kalau itunya Iya. boleh dicontoh. yang Bangun kalau paginya iya. kalau Cuman yang nggak itu senang kan. dipukul nggak usah. Iya. Panjali Jawara. Macam-macam. Aku betul kalau masih sungkem aku datangi. Bang Jali, ajarin apa yang nyiram air panas? Ajarin dong gitu. Tapi Pak Den, maksudnya kita ini kan junior-junior yang terima kasih juga deh sama Pak Den di kehidupan kita ini ketemu gitu. Betul. Satu frame, Iya. tempat nongkrong bareng. Salah satu yang sangat Welcome. awal untuk merangkul kita anak Iya, stand up. gabung ke stand up Iya kan. gitu. Iya. Maksud aku pada Datang nonton stand up sering kali kan. Iya. Semua Juga show. jambore. Itu Ikut makanya. Jambore, gue spesial rata-rata gue nonton. Pertama tuh gue nonton show-nya Ko Ernest. Setengah jalan. Itu stand up Udah pertama. lama banget itu. Iya. Setengah jalan gue nonton. Anjing gue ketawa-tawa. Dalam hati gue gini. Hei, ini ada sesuatu yang kita datang ngakak puas. Hati tuh bahagia. Sedangkan selama ini puluhan tahun, gue datang kemana-mana harus bikin orang ketawa. Nah itu akhirnya yang bikin gue jatuh cinta sama stand up. Selain gue juga belajar lagi tentang genre komedi yang baru menurut gue saat itu. Bisa, ternyata udah setelah itu gue kecanduan nonton stand up. Iya, Karena datang tuh dihibur. Iya, gue datang tinggal ketawa. Biasanya gue datang bikin orang ketawa. Iya. Udah akhirnya bisa deket sama bahkan beberapa teman-teman stand up yang mau promo. Ayo di channel gue promosi. Makanya gitu tuh. Apa? Terima masih kasih sempet sekali satu juga frame, sama Pak gitu. Denny. Tapi Pak Den, hidup itu kan gak cuma hidup. Maksud Hidup aku. itu gak cuma. Ada apa? Selain hidup. Banyak hal yang kita jalanin dalam kehidupan gitu. Kita tahu bahwa Pak Denny sempat sulit, sempat pengen jadi guru. Saudara keluarga dari Bapak masih ada yang jawab. Kok mau keludain nggak? Kalau ada panggilan segini, ini ada nih, nih ada nih satu, pukulin aja kalau ada. Enggak Pak Den. Maksud aku Pak Den itu kan ya kita tahu lah karirnya kayak apa. Dengan dasar pengen ngebahagiain orang-orang sekitar, pengen ini sampai akhirnya sekarang ada di titik ini gitu. Pengen menjadi orang yang bermakna untuk rakyat, berguna untuk rakyat. Sebenarnya apa prinsip seorang Denny Cagur yang selalu Pak Denny pegang sampai hari ini? Dari mulai kecil, lajang, menikah, sampai jadi orang tua. Prinsip dalam menjalani hidup lah ya. Menjalani hidup gitu. Kalau yang gue rasain dan yang selalu diingetin sama papa sama mama adalah bagaimana kita tetap dekat sama keluarga. Kita tetap dekat sama keluarga. Sesulit apapun kondisinya, makanya tadi gue bilang hal yang di saat sekarang semuanya jadi lebih mudah dibandingkan dulu kita hidup dengan serba keterbatasan. Di saat sekarang semuanya udah enak, hal yang gue ingat adalah yuk kita bareng-bareng selalu berlima ini bergandengan tangan. Buat gue keluarga menjadi motivasi di saat gue mau melakukan apapun sih. 5 orang. Iya, 5 orang keluarga. Adik-adik. Adik-adik. Kalau ada adik-adik yang pengen jadi keluarga, Mungkin nggak? Bisa aja, tapi takutnya entar keluar lagi. Terima kasih banyak. Tapi nanti takutnya keluar lagi. Udah mau dianggap adik, Keluar. nggak mau dianggap keluarga. Cabut kakak. Terima kasih banyak Denny Cagur. Denny Cagur sudah main-main ke sini. Sehat selalu. Terima kasih juga buat pasukan yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. Abang.